sudah berapa bulan atau mungkin bahkan berapa tahun seperti itu dari aktivitas dari klorofil itu sendiri. Karena kalau misalnya vegetasi sakit, itu kan vegetasinya biasanya cenderung kuning ya. Kuning itu berarti dia tidak terlalu banyak aktivitas fotosintesis, sehingga di situ yang diukur di remote sensing itu adalah sensitivitas dari vegetasi itu memantulkan atau menyerap dari suatu panjang gelombang seperti itu. Nah, ini gambarannya ya, mataharinya pakai kacamata ya gitu ya. Lucu juga nih, saya cuma ngambil aja di internet ya. Nah, ini buat ngajar anak-anak di Amikom sebenarnya. Nah, ini juga, jadi kayak eh, adanya suatu pantulan. Jadi apa yang kita lihat itu adalah apa yang dipantulkan oleh suatu objek kan. Jadi kalau misalnya kita pakai baju merah, berarti yang dipantulkan ke mata kita itu adalah merah ya. Jadi ini juga sama. Bedanya adalah mata kita ketika melihat pantulan yang sungguh sangat banyak itu sendiri itu terjadi pada panjang gelombang inframerah. Mata kita nggak bisa lihat panjang gelombang inframerah. Makanya kita butuh alat yang bisa mendeteksi suatu panjang gelombang yang tidak bisa kita lihat untuk menganalisis dari suatu kondisi vegetasi, ya kan? Jadi ini yang digunakan kalau misalnya ada panjang gelombang tertentu ya, inframerah, near panjang inframerah tengah, kemudian juga panjang gelombang termal itu kan kadang juga eh, susah ya untuk bagaimana kita bisa apa ya kayak kayak mengidentifikasi. Nah, makanya adanya suatu alat ya remote sensing di situ yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi vegetasi. Stres tidak vegetasi, ternyata vegetasi juga stres juga ya. Jadi kayak kayak manusia ya, dia punya perasaan mungkin kali ya. Bukan perasaan juga, tapi kondisi di mana vegetasi itu bisa memberikan informasi apa ya kayak kondisi alam atau kondisi lingkungan yang mungkin dia tidak cocok ya, atau mungkin kalau sekarang adanya global warming ya sehingga vegetasi itu mungkin akan kuning, layu dan sebagainya, atau mungkin kalau kita sering kayak apa ya mendengar podcast-podcast tertentu ya vegetasi itu katanya bisa berkomunikasi ya, kalau ada hama di suatu area gitu kan vegetasi yang lain itu bisa kayak memberikan sinyal ya di mana vegetasi yang sehat itu bisa menggugurkan daunnya atau mungkin dengan adaptasi tertentu itu kan bisa saling memberikan sinyal dalam bentuk mungkin sebelum terjadinya suatu wabah gitu kan bukan wabah juga ya tapi kayak suatu penyakit di tumbuhan seperti itu, vegetasi yang lain juga sebelum terkena itu mereka sudah melakukan adaptasi sendiri ya. Kadang juga unik-unik juga ya. Oke, nah inilah yang digunakan. Ini adalah kurva pantulan ya, di mana ketika misalnya yang hijau ini vegetasi ya, saya belum intro dulu. Nih, ini yang kecil yang sebenarnya ini warnanya biru ya. Ini adalah air, kemudian ini adalah hmm, dry apa ya kayak tanah kering ya seperti itu. Nah, ini yang nanti akan cukup mewakili pantulan spektral yang ada di pada tanaman padi ya. Kita tahu kalau misalnya padi itu beberapa fase ya. Ada fase di mana sebelum ditanam itu kan tanahnya lumayan becek ya, lumayan becek, berair, kemudian tanaman padinya kalau dilihat dari citra itu nggak kelihatan ya, adanya cuman area yang dia penuh dengan air. Nah, ini juga nanti akan kita gunakan untuk mengidentifikasi atau mendapatkan informasi tentang area yang masih full dengan air ya. Kemudian di sini ada fase di mana tanaman padi itu kalau misalnya kita jalan-jalan sekarang ya, harusnya sekarang sih masa-masa yang padi itu masih hijau-hijaunya. Kalau di sekitar Jogja mungkin bulan-bulan ini ya. Nah, di sini kita ngelihat kurvanya cukup bervariasi. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik lagi, turun lagi. Nah, ini adalah kurva pantulan karena aktivitas klorofil itu tadi ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ketika vegetasi itu menolak ya. Menolak itu berarti dia tidak membutuhkan. Kalau sesuatu yang diterima oleh vegetasi itu berarti kan diserap ya. Diserap itu kan berarti digunakan. Nah, ini yang diserap ya. Berarti panjang gelombang merah. Nah, near infrared ini tidak
tidak banyak digunakan, direflektankan sebanyak mungkin 40-50% ya, tergantung kesehatan dari vegetasi itu sendiri. Jadi antara yang paling banyak ditolak dengan paling banyak diserap itu yang digunakan untuk kita bisa melihat kondisi dari suatu vegetasi ya. Nah, setelah vegetasi itu ya dalam artian hijau, kemudian dia akan eh, menguning ya, menguning dalam artian nanti vegetasi tersebut berarti sudah siap untuk dipanen ya, kuning ya. Nah, nanti fase di mana fase panen itu sendiri itu kurang lebih akan menjadikan suatu eh, penampakan dari suatu sawah itu kelihatan seperti tanah atau lahan keringnya seperti itu. Apalagi kalau sudah dipanen. Jadi nanti antara basah kemudian juga vegetasi yang sehat, kemudian juga nanti sawah itu balik ke daerah apa kayak semacam area-area yang mungkin tanah kering ya, tanah kering yang sudah dipanen itu nanti akan kelihatan pantulannya paling tinggi. Nah, kondisi seperti inilah yang nanti akan digunakan untuk kita eh, menggunakan yang namanya salah satu indeks vegetasi yang digunakan adalah NDVI atau Normalized Different Vegetation Index, di mana kondisi pantulan tertinggi itu nanti digunakan untuk menghitung ya perbedaan jeda atau perbedaan antara yang tertinggi dengan terendah, kemudian dibagi antara yang tinggi ditambah dengan yang rendah. Nah, ini yang rumusannya. Nah, kalau seandainya kita menggunakan rumus NDWI, berarti range angkanya itu antara 1 dan -1. Nah, NDVI sendiri kalau misalnya kita lihat ya, angka yang mendekati 1 itu biasanya adalah vegetasi yang sehat. Sedangkan yang menuju ke 0 atau mungkin bahkan minus itu adalah vegetasi yang mungkin boleh dikatakan mati atau mungkin cenderung sakit dan sebagainya. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara pada indeks vegetasi itu sendiri, itu cukup banyak ya, MDVI, kemudian RV, ada LV, ada SAVI, dan sebagainya yang kalau secara mungkin ya, secara kalau saya dari referensi sih, saya dari referensi belum pernah membandingkan bagus dengan EDVI atau indeks yang lain. Tapi salah satu referensi itu mengatakan kalau untuk tanaman seperti padi atau mungkin beberapa tanaman crops ya, crops seperti itu yang dilakukan di sekitar area Jawa itu memang paling tinggi korelasinya, korelasi ya, antara nilai indeks vegetasi dengan produktivitas. Korelasi itu R kuadrat ya, kalau kita berbicara pada statistik ya. Sehingga yang digunakan itu adalah NDVI, karena memang beberapa literatur mengatakan NDVI itu lebih lebih kuat korelasinya antara produktivitas dengan nilai indeksnya. Oke, nah ini yang tadi saya singgung di awal ketika kita menggunakan citra penginderaan jauh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan citra atau mungkin citra eh, satelit ya, dia akan dibagi-bagi menurut panjang gelombangnya. Ini yang saya gunakan di lensa 8 ada band 5 dan band 4 di sini. Band 5 dan band 4 itu kalau kita balik lagi ke kurva pantulan itu adalah di sekitar sini dan sekitar infra inframerah dan merah seperti itu. Jadi ini yang digunakan. Artinya nanti kita akan menggunakan beberapa hitung-hitungan yang ada di sekitar panjang gelombang yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita pengen melihat suatu objek itu dengan tampilan real color itu kayak merah ya merah, hijau ya hijau, biru ya biru, itu kita menggunakan komposit 4-3-2. Ini kayak mata kita ya, red, green, blue ya. Tapi berhubung kita pengen melihat respon dari vegetasi dengan menggunakan panjang gelombang yang kita nggak bisa lihat nih dengan mata kita, maka kita membutuhkan citra ya. Nah, near infrared di sini ada, sehingga kita bisa memakainya untuk melakukan analisisnya. Analisisnya seperti apa? Nah, sebelum kita melakukan analisis, maka kita juga harus tahu nih fase dari pertumbuhan tanaman padi. Karena kalau misalnya kita berbicara pada tanaman yang lain ya, misalnya kayak sawit atau mungkin tanaman lain yang dia menahun ya, dia akan lebih stabil ya untuk proses dari dia fase tanam sampai dia nanti akan menuju pada sudah waktunya ditebang nih untuk tanaman.
kebun tertentu seperti itu. Nah, ini ya, dia tidak akan banyak perubahan ya untuk bagaimana eh, nilai dari indeks vegetasi itu ya kurang lebih ya akan segitu-gitu aja. Terutama kalau misalnya nanti akan ada eh, mungkin musim kemarau beda dan penghujan juga akan mungkin ya bedanya hanya kemarau dan penghujan saja. Tapi juga kita bisa melihat vegetasi itu sakit atau enggak. Nah, bedanya mungkin di situ ya. Tapi kalau di fase tanaman padi itu kan kita dalam setahun itu kan kita bisa melihat fase tanam yang berganti-ganti nih dari kotak-kotak yang mungkin kita bisa lihat dari citra penginderaan jauh ya kan kalau dari citra itu kan kotak-kotak kecil ya seperti itu dengan resolusi 30 meter untuk Landsat misalnya atau mungkin dengan citra yang lain yang lebih tinggi sentinel ada 10 meter misalnya kita hanya bisa melihat fase-fase tersebut kok beda-beda ya kota ini hari ini, kemudian sebulan lagi kok udah jadi warna yang lain. Nah, ini kan adalah karena fase tanam padi itu berbeda-beda, 30 hari berbeda-beda ya. Nah, di sini ada fase pertumbuhan, tiga fase menurut Makarim ya. Di sini ada fase vegetatif, di mana sedang transplanting, yaitu pemindah dari pembenihan, penyemaian, kemudian ditata ya pari ya, nandur, kemudian pari itu singkatannya apa ya kalau kalau orang Jawa itu ya? Oh, pari, nandur, melakumburi, gitu ya. Saya juga cobalah cari ada istilah-istilah kayak gitu sih. Kemudian di sini fase vegetatif ke fase reproduksi. Nah ini kan baru hijau-hijaunya ya. Vegetatif ke arah fase reproduksi. Nah ini yang nanti akan kita gunakan untuk mendapatkan data tingkat kehijauan dari vegetasi itu untuk melihat hubungan antara kehijauan, indeks kehijauan dari suatu vegetasi ke estimasi produksinya. Jadi di sini bukan pas ngitung estimasi produksinya itu bukan pas di sini, tapi pas ketika fase vegetatif menuju fase reproduksinya. Sebelum ada yang namanya malai ya. Malai. Malai itu merupakan kayak sekumpulan padi yang ada di buku paling atas ya. Nah, kalau sudah ada kuning-kuningnya, mungkin nilai indeks vegetasinya akan menurun ya. Nah, apalagi kalau yang sudah kuning nih ya, nanti indeks vegetasinya akan benar-benar kayak indeks vegetasi yang mendekati nol seperti itu, karena dia akan mirip dengan tampilan atau kurva pantulan dari suatu tanah kering. Oke, di sini kita akan mengekstrak kira-kira ketika kita menggunakan data penginderaan jauh, ngambilnya pada bulan keberapa ya, atau mungkin tanggal berapa. Nah, ini juga menjadi suatu PR bagi kita untuk lebih arif lagi mendapatkan data sesuai dengan eh, masa panen rayanya. Biar berarti ketika misalnya panen rayanya atau mungkin panen padinya sekitar bulan September pertengahan, berarti kita ngambilnya bulan Agustus, bisa awal, bisa pertengahan, tergantung nanti dia akan mendapatkan citranya bulan apa. Karena kalau misalnya kita menggunakan data Landsat itu kan 16 hari sekali. Kadang kita sedikit maju atau mungkin sedikit mundur dari data atau tanggal yang diharapkan. Sehingga kita pintar-pintarnya nih untuk mencari data apakah dia memiliki korelasi yang cukup bagus dengan data yang diolah di apa namanya yang didapatkan di lapangan atau seperti apa nanti kita akan mencari lah istilahnya di sini kita juga kadang berhadapan dengan awan ya kan kalau misalnya kita fase 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 panen itu kan atau mungkin kita mendapatkan data yang clear awan tapi 30 hari atau mungkin 40 hari sebelum panen itu kan kadang untung-untungan juga ya kadang citranya nggak clear banget nah itu kan juga bisa ya atau kita juga bisa mendapatkan data yang dari citra lain ya dengan prinsip yang sama ketika kita menggunakan rumus NDWI kita menggunakan panjang gelombang near infrared dan juga merah itu juga nggak apa-apa. Jadi tergantung nanti ketersediaan datanya seperti apa. Nah, di sini saya beruntungnya, beruntungnya panennya itu pas bulan September ya. Tapi kita nggak bisa panen itu harus 1 bulan itu enggak. Tapi kadangkala panen itu kita bisa melihat dalam rentang waktu yang cukup lama ya di situ ya. Karena panennya itu kan kadang orang tidak bisa dalam 1 minggu itu panen dalam satu tempat itu enggak. Jadi kita juga beberapa kali terkendala ketika waktu panen nggak sama. Atau mungkin
Ketika misalnya dari data sekundernya. Jadi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, kalau data sekunder itu kan ngambilnya satu titik aja, kadang 1 hari sampai 2 hari. Jadi itu yang menjadikan ketika satu kali ngambil sampel atau mungkin seminggu itu baru